Ketemu lagi ya. Sekarang kita masuk ke P-Browser. Nah, di P-Browser ini kita akan mengulik yang namanya script dari sisi blockchain. Nah, kita akan masuk ke namanya Blockchain Explorer di sini ya. Nah, kita akan masuk ke Blockchain Explorer. Dan di dalam Blockchain Explorer itu sebenarnya kalian nggak perlu yang namanya capek-capek cari di GitHub, belum tentu itu benar, cari di GitHub enggak ya. Karena di sini sudah dijelaskan, bukan dijelaskan sih, tapi ditampilkan script by script dari sisi pengiriman, terus dari transfer P2P atau peer to peer ya. Lengkap banget. Apalagi teman-teman yang menganggap bahwa nantinya kalau ikut PFES mungkin ya, terus barter itu akan mempengaruhi harga. Tidak. Oke, saya ingatkan lagi, tidak, karena P2P ya, peer to peer antar wallet, ngirim dari wallet A ke wallet B itu hanya mengirim koinnya saja, tidak mempengaruhi harga teman-teman ya, tidak mempengaruhi harga, dan hanya perpindahan antar wallet, koin antar wallet A ke wallet B, selesai. Dan blockchain berfungsi untuk mencatat dan memvalidasi yang namanya pengiriman tersebut dengan data yang namanya nanti masuk ke algoritma konsensus, yaitu algoritma konsensus Stellar kayak gitu ya. Algoritma konsensus itu banyak, ada POW, ada ada POW, ada POS, ada Stellar ya, SCP ya, yang kita gunakan di Pi Network itu adalah SCP, Stellar Protocol Consensus. Stellar Consensus Protocol kembali. Nah, itu yang kita gunakan. Nah, yuk kita akan lihat bagaimana skripnya, apakah sama dengan GitHub. Nah, kita lihat ya. Kita cari yang P80P itu ini ya. Yang di sini ini ada pembayaran atau pengiriman 80p. Nah, ini 80p ke wallet ini dan wallet ini. Oke, kita lihat di dalamnya apakah ada harga yang kayak kosasi itu ada 314,159 dolar itu tidak. Coba kita lihat di dalamnya 2 menit yang lalu. Transaksinya seperti apa? Nah, transaksinya seperti ini dengan fee 0,01 pada jam 12:03 ya, dengan blok pencatatan itu di 18735134. Memonya tidak diberikan. Tidak ada memo, hanya sekedar ngirim atau pakai barcode gitu ya. Dengan pembayaran sejumlah 80p. Oke. Nah, kalau kalian klik yang namanya JSON, nah sini ini adalah script aslinya, teman-teman. Oke, kita klik salah satu yang atas dulu sebagai transaksi ya, pembuktian transaksi. Kita klik dulu. Nah, pembuktian transaksi ini adalah skripnya yang asli punya Pi Network. Kalian bisa langsung coba di P-Browser, bukan di GitHub, bukan. Apakah ada nominal seperti 314 ribu dolar itu? Tidak ada, teman-teman. Dia hanya linknya kemana ya, link sales-nya kemana, ke sini dengan kode sekian, maka transaksi sekian tercatat di sana. Terus dengan akun apa? Nah, akun di sini bisa dikatakan dari akun mana, dan pencatatan berikutnya dari ledger mana ya, untuk membuktikan itu. Terus operationnya seperti apa? Jadi operationnya itu kayak pencatatan secara apa ya, bisa dibilang kalau operation itu nanti validasi. Nah, pervalidasian itu seperti apa, efeknya seperti apa, sukses atau tidaknya, transaksinya berapa gitu ya, dengan ID sekian ya, tokennya sukses atau tidak, hash rate-nya seperti apa, hash-nya ya, hash-nya bukan hash rate, hash-nya seperti apa, di nomor blok berapa ya, ledger namanya, ledger berapa. Terus dari akun mana, wallet mana, ini GA3E. Kalau kalian lihat dari sini GA3E, nah ini ya, dari akun mana, dengan source akunnya, square-nya kemana, ID-nya,
Terus fee-nya dikirim kemana? Karena kita setiap pengiriman ada fee kan. Fee itu dikirim kemana? Ke GA 3E gitu ya. Terus fee charge-nya maksimal berapa? Jadi ada fee charge-nya itu dalam sebuah blok itu ada maksimalnya, max fee-nya. Terus operation-nya dan semuanya di sini ya. Dan itu tidak ada yang namanya 300 ribu tidak ada. Ini aja perpindahan aja secara transaksi dan ledger. Nah, setelah itu untuk melihat apakah transaksinya ini sudah tervalidasi atau tidak, nanti tapi sebelum itu kita lihat dulu di JSON-nya ini dulu ya, di paling yang bawah. Nah, di sini lengkap ada ID-nya, ID saat pengiriman, bukan ID wallet ya, bukan. Pegging tokennya, terus transaksi sukses atau tidak, terus bentuknya payment ya. Bentuknya payment itu ya intinya pengiriman sukses gitu ya, mengirim membayar antara wallet A ke wallet B gitu ya. Terus abis itu source account-nya itu wallet pengirim. Terus abis itu create-nya kapan? Create-nya itu pada jam berapa? Waktu kapan? Tanggal berapa? Terus transaksi hash-nya yang sudah saya jelaskan tadi tentang hash. Oke. Terus abis itu from to itu wallet ya, tentang wallet itu dengan jumlahnya berapa? Jumlahnya 80p. Tapi tidak ada yang namanya harga di situ, teman-teman. Nggak ada, karena di blockchain itu adalah pencatatan antar transaksi P2P yang terjadi di blockchain buku besar, sehingga nantinya akan benar-benar tercatat dan tidak dapat dirubah gitu ya. Itu saja gitu. Terus habis itu kalau dari sisi transaction nanti kita bisa ngelihat bloknya. Bloknya itu nanti yang bagi teman-teman yang make node di PC agar memverifikasi ya, mining node. Nah, ini nanti kita bisa melihat dari sisi blok. Karena setiap blok itu ada maksimal transaksi namanya. Maksimal transaksinya kalau nggak salah kalau Pi Network ini 1000. Ya, coba kita lihat aja. Minimal transaksinya di situ, maksimal transaksinya adalah 1000 per blok. Jadi ini ada 1000 per blok ya. Itu maksimal transaksinya, dan nanti base fee-nya itu sekian ya. Yang sudah fee pool-nya itu ada di sekian gitu ya. Total koinnya itu sekian, nanti ada semua. Dan habis itu kita bisa ngelihat dari hash-nya dulu. Nah, di sini semuanya ada. Oke, di sini ada error sedikit. Oke, nggak masalah karena masih belum selesai ya. Terus habis itu transaksinya ternyata dioperasikan oleh 2 node atau 2 kali transaksi. Node-nya sih sebenarnya bukan 2 node ya. Verifikasi 2 node. Yang pertama di sini, kok error ya datanya? Kok error datanya? Wah. Nah, contohnya seperti ini. Jadi pengirimannya sama fee-nya, sama create apa gitu ya. Ini adalah pembayaran fee-nya. Jadi nanti di sini juga ada gitu ya. 2 transaksi tersebut sebagai validasi. Dan bloknya di sini masih akan bisa dipakai lagi nanti blok ini. Blok ini anggap saja kayak kalau kita buat kata-kata yang mudah itu room. Nggak paham juga tentang room nanti. Enaknya disebut apa ya? Ruangan saat transaksi nanti bisa dipakai berulang kali sampai maksimal 1000 per blok gitu ya. Cuman untuk pengiriman dan harga itu tidak di sini teman-teman. Nanti ada hubungannya sama liquidity pool itu yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Jadi nggak ada yang namanya kayak di hash rate, apalagi hash rate kosasih itu nggak ada yang bentuknya kayak gitu, nggak ada ya. Kalian bisa cek semuanya di sini kok. JSON-nya itu dari sisi ininya ada semua teman-teman. Jadi kalian bisa cek apakah ada yang kayak kosasih yang dia nilainya sampai 18.000 300.000 itu $300.000. Nggak ada ceritanya seperti itu blockchain. Walaupun kalian ngelihat blockchain block explore-nya dari Ethereum, block explore-nya dari BNB ya. BNB itu BSC scan ya. Kalau Ethereum scan. Terus habis itu BTC ya. Explorer BTC Explore, blockchain Explore. Nah, itu juga itu nggak ada yang namanya seperti itu gitu ya.
Semuanya kalau yang berhubungan dengan harganya dan berapa harga pasarnya itu akan masuk bursa sama DEX. DEX itu akan nanti berhubungan dengan liquidity pool yang sudah saya jelaskan. Jadi terserah kalian percaya ke P-Network secara langsung sebagai P-Browser atau di pihak ketiga yaitu GitHub sebagai open source. Terserah. Kalau saya lebih percaya ke P-Browser karena kalau di GitHub hanya sharing open source yang ada dan itu pun tidak bisa terkonfirmasi kalau dia itu siapa sih gitu ya. Lebih baik kalau memang GitHub-nya yang real ya GitHub-nya si apa namanya Nicholas gitu ya dengan share tentang open source-nya P-Network. Nah, itu lebih jelas gitu ya. Tapi kalau yang Kosa sih, sorry. Sama sekali itu bukan blockchain. Itu sama kayak buat website atau buat toko yang langsung ngasih tahu harganya. Harganya sekian, nanti perusahaan ini. Gitu. Oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga menambah wawasan teman-teman. Nanti kita akan bahas berikutnya tentang apa ya kita lihat aja nanti. Pastinya untuk menambah wawasan bersama.